Halo, em, nama gue Patra. Nama sosial media gue Patra Gumala. Ya, gue nggak yakin sih lo tahu nama Patra Gumala itu sebagai penyiar ya, penyiar radio. Padahal gue udah 10 tahun siaran. Pertanyaannya kenapa gue akhirnya bikin podcast audio gitu? Kenapa ya? Eh, Kenapa ya? Karena sebenarnya ini kan namanya kacamata Patra ya, tapi bentuknya audio. Awalnya sih gue bikin visual ya di YouTube. Dulu tuh belum vlog namanya. Gue juga baru tahu sekarang namanya vlog. Gue bikin 2013. 2013 gue bikin terus punya anak, banyak kesibukan di luar, terus males ngedit. Kayaknya gue baru tahu ada, bukan baru tahu sih, maksudnya kayaknya gue baru menemukan medium yang pas untuk orang yang malas tapi punya banyak pikiran untuk dikeluarin. Bentuknya ya kayak gini aja, kayak podcast nih. Thank you buat Adriano Colby yang sudah memulainya duluan. Ya. Jadi mudah-mudahan sih konsisten nih gue ngeluarin podcast kayak gini. Mudah-mudahan ya. Lihat ntar aja, nggak tahu deh. Soalnya kalau gue bikin di rumah, anak gue 2, sulit. Jadi bikinnya harus ngumpet-ngumpet. Sulit. Ya kita coba aja lah. Gue hari-hari siaran, sebenarnya siaran di salah satu radio swasta lah. Ya kalau lo penasaran, googling aja nama Patra Gumala, keluar tuh gue siaran di mana. Gue cinta sama medium audio gini. Ya sama aja kayak siaran, cuman mungkin kalau gue siaran di radio banyak batasan-batasan yang memang dibuat oleh si radio tersebut dan batasan yang gue sendiri buat. Ya kan, banyak komprominya lah. Nah makanya gue cocok nih kayaknya bikin medium podcast kayak gini untuk mengeluarkan hal-hal yang nggak bisa gue keluarin di sana gitu. Misalnya apa ya, di radio gue tuh kayak nggak mungkin tuh ngomongin soal pernikahan dan kehidupannya, tuh kayak nggak mungkin tuh, karena segmen umurnya beda. Begitu, emang ada yang mau dengerin gitu masih ada sih di radio yang mau dengerin gitu pernikahan, kenapa gue menikah, terus permasalahan yang terjadi di pernikahan, masih ada gitu. Kayak orang sekarang udah lebih seneng baca quotes indah soal pernikahan. Ya kan? Atau baca artikel gitu deh. Jangan. Ntar gue diserang kalau ngomongin brand. Jangan. Baru episode 1 udah di ban lagi ntar. Nah oke deh, gue ngomongin pernikahan lah ya. Di umur yang sudah tidak muda lagi, di umur gue yang sekarang udah gak muda lagi, gue per tahun ini nikah berarti udah masuk tahun ke-4. Anak gue udah 2. Banyak teman-teman gue yang masih belum married. Dan gue tuh sangat menghindari pertanyaan gini ke teman-teman. Jangan kan teman jauh, teman deket aja gue tuh nggak pengen nanya. Ini gue kasih tau juga ya buat lo jangan pernah nanya ke teman lo, kenapa sih lo belum kawin? Nah, kenapa sih lo belum nikah gitu? Jangan pernah nanyain itu, karena nggak semua orang bisa menerima, beneran ya. Ini gue kasih tau ya. Lagi pula lu mau tahu banget sih urusan orang kenapa belum nikah? Ya sih. Ya biarin aja lah, orang mungkin masih menikmati masa zina, biarin aja lah. Dosa juga dosa dia gitu kan.
nikah mah urusan masing-masing gitu, nggak usah ditanyain gitu. Sama aja kayak kenapa sih lo belum makan, ya mungkin belum lapar gitu kan. Nah sama pertanyaannya, kenapa sih lo belum nikah, ya mungkin dia masih seneng zina. Atau apa ya, gini, nah ini kadang-kadang yang belum nikah juga suka salah nangkep dari teman-teman yang nanya pertanyaan gini. Lu juga yang belum nikah ditanyain kayak gitu nggak usah tersinggung sebenarnya. Misalnya lu belum married nih, lu belum nikah, terus teman lo udah nikah nih, nanya ke lo, sebutlah misalnya nama lo siapa ya, Anton gitu. Ton, kok lo belum nikah sih gitu. Nah lu si Anton ini lo nggak usah tersinggung, karena sebenarnya pertanyaan yang keluar itu eh, arti maksudnya itu nggak sama kayak yang lo denger. Gini nih, gimana ya jelasin nih. Misalnya gue nanya, Ton lo kenapa belum nikah? Sebenarnya dalam hati gue tuh bermaksud kayak, Ton anjingnya enak banget lo belum nikah, hidup lo masih bisa jalan-jalan. Gue tuh anaknya udah dua, udah susah jalan-jalan. Tiap hari lo posting di sosial media jalan-jalan, kampret juga lo. Itu tuh sebenarnya arti kayak gitu. Ada sedikit keserikan dari orang yang married ngelihat bujangan hidupnya masih bebas. Itu makanya pertanyaan, kenapa sih kapan lo nikah tuh dalam arti kapan sih lo ngerasain penderitaan gue. Itu yang sebenarnya. Jadi buat Anton yang masih jomblo ini nggak usah tersinggung. Harusnya ketika ada teman lo yang nanya, kenapa sih lo belum nikah, lo balesnya sabar ya bro, lo balesnya gitu aja udah. Karena biasanya nanya si orang yang bapak-bapak yang udah nanya kapan lo nikah tuh kehidupan rumah tangganya lagi dalam kondisi tertekan. Makanya gue nggak pernah nanya, karena kehidupan rumah tangga gue baik-baik aja. Gitu. Ya. Terus nih gue juga mau ngasih tahu ya buat teman-teman yang belum nikah, apalagi yang belum punya anak nih. Kenapa sih lu suka sensi, suka nyinyir, nah bahasanya gitu ya, suka nyinyir sama bapak-bapak atau ibu-ibu lah. Gue mewakili ibu-ibu karena yang lebih nyinyir biasa ibu-ibu. Kenapa lu suka nyinyir sama ibu-ibu yang suka posting foto anaknya di sosial media? Kenapa? Biarin aja. Kenapa biarin aja gini? Ini dari sudut pandang orang yang sudah punya anak ya. Kenapa lu yang belum punya anak atau lu yang masih single suka nyinyir, suka sensi, meskipun lu suka ngasih likes atau love di path atau di Instagram, padahal dalam hati lu nih ini orang ngepost foto anaknya mulu udah kayak album imunisasi tuh. Iya gak sih? Ya kalau dalam masih batas wajar yang cuman misalnya ya seminggu 2 kali atau sehari sekali, kayaknya masih wajar lah ya orang ngepost kayaknya menurut gua masih wajar. Nih gue kasih tahu ya, kalau dari sudut pandang orang yang udah nikah, kita ngepost foto-foto anak karena ya kehidupan sehari-hari kita yang paling sering kita ketemuin ya ngurus anak gitu. Kalau kalau kita yang masih kalau kita yang udah punya anak ini sama kayak yang single, tiap hari bisa lunch di resto ini atau malamnya disco, kita juga pasti sama ngepostnya soal disco juga. Cuman masalahnya kita udah nggak bisa disco lagi, gitu aja. Jadi ya udahlah, lo yang single masih disco, posting soal disco silakan. Lo mau lagi posting traveling, ya udahlah, lo masih single enak gitu. Lah kita hari-hari kan bangun tidur ngurus anak, ya kan, pulang rumah ketemu anak. Siang tuh justru boringnya tuh di siang, ngerti nggak? Kebahagiaan kita tuh pas, nah sama kebahagiaan lu sebagai si single itu mungkin pas lagi makan di restoran baru gitu, atau ngopi di tempat coffee shop yang baru, atau lu traveling pamer ria dengan background sedikit muka lu yang lebih banyak sambil selfie di tempat yang baru gitu, traveling. Ya udah, itu kan kebahagiaan lu. Nah, kebahagiaan orang-orang yang udah punya anak adalah yang si ngurus anak ini gitu.
gitu. Jadi gak usah dinyinyirin. Lo kan sosial media kan berbagi kebahagiaan ya kan. Berbagi kebahagiaan persentasenya. Nah itu niatnya gue nggak tahu, ada niat memang berbagi kebahagiaan sama niat pamer, beda gitu. Ya kan. Nah eh kadang-kadang nyinyirnya itu ya gitu. Apa sih lo ngepost foto anak, ya udahlah itu kebahagiaan kami sebagai orang tua gitu, biarin aja. Nanti lo kalau udah lengkap memandang hidup dari sisi orang tua, lo juga akan ngelakuin yang sama. Jadi kagak usah nyinyir amat gitu, biarin aja ya, please. Buat yang single karena dari lubuk hati yang kami paling dalam, kami juga iri sama lo yang masih bisa jalan-jalan. Kami juga sirik lo masih bisa siang ini ngopi di mana, malamnya lo dinner di mana, sama kita juga sirik. Jadi ya udahlah, lo urus aja masing-masing kebahagiaan lo, ini kebahagiaan kami. Ya udah gitu. Gue mewakili orang-orang yang dinyinyirin sering ngepost foto-foto soal anak, udahlah ya. Gue kasih tahu ya. Gila nih podcastnya segmennya dewasa banget ya, ngomongin soal pernikahan terus anak. Besok-besok segmen umur gue kayaknya ibu-ibu semua nih. Ada gak sih ibu-ibu dengerin podcast? Tapi kayaknya gak ada ya. Ibu-ibu mah udah ribet ngurusin anaknya sendiri di rumah. Ya gue lihat istri gue kayaknya buka sosial media juga sekelibet aja kayaknya. Tahu deh, ada gak? Ini juga belum tentu ada yang denger podcast. Bodoh, gue rekam aja. Apalagi soal pernikahan. Nah ini teman-teman gue yang quarter life crisis, yang lagi pacaran lama sama pacarnya, terus sering banget gue dapat pertanyaan gini, lo kenapa sih lo mutusin si orang ini untuk lo nikahin? Nah, kenapa sih? Ya sama lah pertanyaan kenapa gue nikahin istri gue gitu. Alasannya sih beda-beda, karena gue sering ngebahas sama teman-teman gue yang udah nikah gitu, alasan kenapa lo nikahin cewek ini. Karena gini, gue punya teman-teman banyak yang udah pada nikah dengan masa lalu yang gue tahu. Ngerti gak sih lu punya sahabat gitu yang udah pada married, terus lu tahu pacar pertamanya siapa, pacar kedua siapa, tapi akhirnya dia nikahnya sama siapa. Nah pertanyaannya pasti sama tuh, kenapa lo akhirnya nikahnya sama dia gitu. Ini dari sisi cowok ya. Yang gue tahu ya, benang alasannya beda-beda tapi benang merahnya sama. Benang merahnya adalah si cowok ini, teman-teman gue ini mendapatkan sisi ke apa ya, kenyamanan dan keamanan dalam hidup. Itu kayaknya dari sisi materi lo tidak ngerasa minder, dari sisi pekerjaan lo tidak ngerasa minder, lo si pasangan lo ini menerima. Nah itu salah satu alasan gue juga tuh. Dulu tuh gue pernah ditanya sama teman gue, kira-kira lo nikah nggak sama cewek lo yang sekarang? Gue jawabannya cuma gue alasannya dua. Gue tuh kan kerja, pekerjaan gue tuh di bidang entertainment. Gue tuh 10 tahun di radio dan entertainment yang gue belum terkenal yang enggak. Bukan belum sih, kayaknya enggak deh, nggak tahu deh ya. Gue terkenal di kelompok tertentu lah kayaknya ya. Bagaimana tadi gue jadi lupa. Oh ya. Jawaban gue cuma dua waktu itu. Gue bilang ke teman gue kenapa kayaknya gue nikahin dia deh. Alasannya dua. Pertama, dia alasan pertama terkuat gue, dia kayaknya bisa
menghargai dan menerima pekerjaan gue. Karena gue sudah memilih bekerja di bidang ini, dia menerima dan menghargai pekerjaan gue. Karena gini, nggak semua, ya gue dari sisi cowok ya, nggak semua cewek itu bisa mengerti pekerjaan pasangannya. Apalagi gue tuh bukan tipe pekerja yang berangkat masuk kantor jam 9, jam 5 sore udah pulang, nggak gitu. Bisa tuh hari ini gue pergi jam 4 pagi, pulang jam 11 malam, bisa juga besoknya gue nggak ngapa-ngapain. Gitu. Bisa yang seminggu penuh gue masuk gue kerja jam 7 pagi, pulang jam 12 malam. Bisa juga besoknya gue cuman kerja jam 8 malam doang gitu. Terus Sabtu Minggu masuk. Dan nggak semua orang, gue yakin, mungkin kalau lo nggak bisa memaklumi dan mengerti dunia pekerjaan ini, lo pasti bakal sering konflik tuh. Kenapa Sabtu Minggu pasangan lo kerja? Kenapa gue tahu? Karena sebelumnya gue sering berantem. Karena lu punya banyak pacar tuh, lu jadi punya banyak pengalaman. Ya gak sih? Jadi ya udah gitu. Pertama dia dia mengerti dan menghargai pekerjaan gue. Dan kedua, gue mau mengurangi sisi drama ya. Gue tahu, gue nggak mau menyamakan semua cewek itu drama, tapi sesantai-santai cewek tetap aja ada dramanya. Ya kan? Lo kalau ngelihat nih cewek cool banget nih, kayaknya dia santai banget gitu, coba lu pacarin, tetap aja dia cewek juga gitu. Tetap aja kalau lagi mens mah, lagi PMS mah cemberut-cemberut juga, sama aja gitu. Lu mau sekul-kulnya cewek lu lihat, wah ini keren nih, tetap aja dia cewek juga itu. Jadi gue mau menekan sisi-sisi drama yang nggak penting. Mungkin karena waktu itu juga umurnya udah cukup kali ya untuk nikah. Jadi ya sisi drama-drama ala-ala reality show yang nggak penting, ya kayak vlogger-vlogger sekarang lah, drama yang nggak napak itu itu udah nggak terjadi. Jadi ya udahlah, gue nikahin dia gitu. Dan itu gue ngalamin di teman-teman gue, kayaknya benang merahnya sama tuh. Pertama, dari sisi menghargai pekerjaan itu sama lah. Alasan-alasan orang, dia menghargai dari segi profesi dan nggak bikin minder. Nah itu, menghargai profesi dan nggak bikin minder, kayaknya itu deh. Jadi buat cewek-cewek mungkin yang lu menghargai pekerjaan pasangan lu dan jangan bikin dia minder tuh, jangan bikin dia insecure lah soal masa depannya. Nah kayaknya itu jadi alasan dia buat nikahin lo. Kalau ada cewek dengerin, kalau ada ya, udah, nggak usah panjang-panjang episode pertamanya. Karena gue juga masih ngetes. Ya udah gitu aja. Kalau yang ngerasa podcast ini penting, disebarin. Kalau yang ngerasa ini biasa aja, bisa kasih masukan, ya sih. Karena kayaknya, wah gue udah mulai ketagihan nih kayaknya nih. 18 menit. Oke, segitu aja. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya.